hari pukul 6, aku tiba di rumah sakit. Kedatanganku disambut Rina, salah satu pegawai yang setahun ini mulai akrab denganku. Dia menyerahkan status Mbak Maria. Ku buka dan mengecek kelanjutan pengobatan pada wanita itu. Diri begitu terenyak saat membaca hasil pemeriksaan laboratorium wanita itu. Ya Allah, aku masih tak yakin dengan apa yang kulihat kini. Sekarang kamu udah bisa bernapas legaan. Doamu dikabulkan Allah. Ada perubahan signifikan dibandingkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Aku kembali menatap barisan angka yang muncul pada lembar pemeriksaan Mbak Maria. Seulai senyum terkembang begitu saja di bibir. Bahagia terlepas dari segala masalah yang menghimpit kami. Melihat tingkat kesembuhannya semakin membaik, jujur diri begitu puas. Kenapa sih kamu sayang banget sama perempuan itu? Emang kalian bersaudara? Belum sempat aku menjawab, sahabatku itu kembali berucap, kemarin juga aku sempat melihat suamimu nganterin beliau sampai ke UGD. Setelah itu, dia langsung pamit. Apa dia saudara suamimu ya? Aku terdiam sejenak. Bagaimana Mas Haris bisa menjaga dengan baik hingga statusnya tidak diketahui banyak orang? Kita masih saudaraan kok, Mbak. Wah, pantesan kalian mirip. Seketika, aku memegang wajah. Benarkah aku dan Mbak Maria memiliki wajah yang mirip? Sepertinya Rina salah memandang. Tak ingin memperlama waktu, aku memutuskan untuk segera bertemu dengan wanita itu. Baru hendak membuka pintu ruangan. Ternyata ibu Mbak Maria sudah terlebih dahulu terlihat. Ibu, dia tersenyum. Mbak Ana pasti sudah tahu kabar terbaru anak saya. Aku menarik napas dalam. Sepertinya kali ini beliau akan kembali memberiku banyak nasihat. Harus kuabaikan atau bagaimana? Saya sudah tahu, Bu. Sungguh, ini adalah berita yang patut kita syukuri bersama. Semoga Mbak Maria bisa sempurna sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Wanita itu tak mengaminkan, justru mengusap wajah. Andai Mbak Ana tahu, bahkan Maria meminta pada Tuhan, jika bisa terus bersama Haris, dia lebih memilih sakit seumur hidup. Aku menatapnya tajam. Maksud ibu apa? Mbak Ana, Maria masih sangat mencintai Haris. Pun di antara mereka ada Keisha yang sangat ingin papa dan mamanya terus bersatu. Maria juga sudah berjanji sama saya, tak akan lagi jatuh ke lubang yang sama. Ia benar-benar ingin memperbaiki diri. Sayang, setelah benar-benar sembuh nanti, talak dari Haris akan jatuh padanya. Aku menarik napas dalam. Andai Haris membatalkan talaknya, pasti Maria akan sangat bahagia. Tangan keriputnya kembali mengusap dua mata yang sudah basah. Aku mendekat dan mengelus punggung ibu Mbak Maria. Saya tidak bisa banyak membantu, Bu. Masalah antara Mas Haris dan Mbak Maria sudah terjadi bahkan sebelum saya hadir di kehidupan mereka. Wanita itu menatapku. Kasihan Keisha. Semoga Maria kuat menjalani semua keputusan Haris tersebut. Aku masih terdiam. Bibir ini bahkan tak bisa berkata apapun. Ku elus perut yang di dalamnya kini sudah ditempati seorang makhluk mungil, titipan Allah. Jika Mbak Maria sangat ingin bersama Mas Haris tersebab Keisha, mana mungkin aku melepas suamiku, sedang anak dalam kandunganku juga butuh seorang bapak. Aku tidak boleh egois dan hanya mementingkan perasaanku saja.
Mas Haris memang bersalah, tapi kesalahan itu tidak bisa menjadi sebab untukku bercerai darinya. Aku harus bertahan demi anak yang ada dalam kandungan ini. Ya Rob, aku tak pernah meminta berada dalam kondisi ini. Namun, aku pula tak mungkin menentang takdirmu. Ku ikhlaskan semuanya sembari terus meminta yang terbaik darimu. Tapi, bolehkah aku berharap menjadi satu-satunya yang ada di hati suamiku? Aku tidak menentang syariatmu. Ku akui poligami memang ada dalam agama ini. Tapi diri ini sungguh tak siap jika takdirmu menyatakan Maria sebagai pendamping Mas Haris. Berdosakah jika aku memilih mundur? Waktu terus bergulir. Jam kini sudah menunjukkan tepat pukul 11 malam. Waktunya memberikan beberapa suntikan pada semua pasien rawat. Aku dan teman dinas malam ini sudah sepakat membagi tugas. Tapi karena Rina dipanggil ke ICU, terpaksa Yanti standby di ruang jaga. Dan akulah yang mendapat tugas memberi tindakan pada semua pasien. Kamar pertama yang kukunjungi adalah kamarnya Mbak Maria. Di sana terlihat ibunya sudah berbaring di atas sofa. Diri lanjut mendekati ranjang dan menyapa wanita itu. Mbak Maria membuka matanya. Mbak Ana, saya kira Mbak tidak jaga malam ini. Kusunggingkan selari senyum. Saya suntikan obatnya dulu ya Mbak. Dia mengangguk, lalu memberikan tangannya. Selesai ku berikan semua suntikan, diri hendak langsung pamit. Tapi beliau menghentikan keinginan ini sejenak. Saya ingin bicara sebentar Mbak. Ku anggukkan kepala. Entah kenapa, jantung tiba-tiba berdentum kuat. Tadi pagi dokter memberitahu hasil pemeriksaan lanjutan kepada saya Mbak. Hasilnya pasti Mbak sudah tahu kan? Aku mengangguk. Alhamdulillah Mbak, semua adalah kehendak Allah. Mbak Maria harus banyak bersyukur atas karunia ini. Dia tampak menyeka matanya yang tiba-tiba basah. Mbak, apakah boleh saya meminta sesuatu pada Mbak Ana? Dua mataku mendelik. Apa itu Mbak? Sebelum aku benar-benar sembuh dari penyakit ini, sebelum talak dari Mas Haris untuk jatuh, bolehkah aku meminta keizinan Mbak Ana akan satu hal? Dua netra kami saling memandang. Aku ingin Mas Haris mengajakku ke suatu tempat Mbak, tempat yang sangat kusukai. Aku ingin untuk terakhir kalinya punya kesempatan membahagiakan Keisha bersamanya, Mbak. Aku mohon, permintaan Mbak Maria membuat hati ini terasa perih. Mungkin jika itu dilakukan Mas Haris, aku akan merasa cemburu. Tapi untuk sebuah permintaan terakhir yang mengatasnamakan anak, apakah aku tega tidak mengizinkannya? Akan aku bicarakan sama Mas Haris, Mbak. Dia tersenyum, senyum yang menurutku membawa sekian banyak luka. Cinta, kadang ia terabaikan saat di sisi, disesalkan saat ia sudah tak lagi bisa dimiliki. Sebab itu, jangan pernah sia-siakan cinta tulus seseorang untukmu. Atau selamanya, kau akan menyesal karena telah menyia-nyiakan hal yang paling berharga itu. Bersambung.